Sementara di tengah kabut, ketiga lelaki tersebut muncul secara tiba-tiba. Sontak membuat dentuman jantung berdetak gak karuan. "Mau break juga bang?" tanya Bang Buluk pada mereka. Septi pun refleks mencubit tangan Bang Buluk. "Shh, jangan ditanya bang," pungkas Septi dengan merindingnya. "Kali ini kami paham, ini bukan orang berarti. Sedangkan di gunung itu, dedemit paling berbahaya kalau sudah menyerupai raga manusia." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada sebuah cerita pendakian lagi. Kali ini dialami lagi oleh Bang Leman dan juga sobat karibnya yang bernama Adul ketika mendaki ke Gunung Pangrango, di mana mereka berdua dan pastinya tim BTS mengalami sebuah kejadian janggal ya yang bisa dikatakan cukup unik dan menggelikan. Nah, ada kejadian apa? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Swiwiu. Yoga menggoda ABG yang berboncengan Matic tumpuk 3. Sedangkan gua sibuk ngisep udut sedalam angan. Asap putih pun melayang-layang yang terhembus dari mulut gua yang tak pernah dikecup oleh para ladies. Dan gua seruput kopi hitam dengan aroma Malika terbuat dari kedelai pilihan. Itu mah kecap ya? Masa gua seruput kecap? Gua seruput kopi hitam dengan aroma jelas lebih enak. "Banyak gaya siluman," ujar Adul. "Gagal dah gua jadi brand ambassador nih kopi," jawab gua. "Elu lebih cocok jadi brand ambassador Abu Gosok man." Pungkas Yoga. Kami pun larut ngomongin iklan di TV-TV. "Oh iya, gua pengen nanya nih sama kalian." "Tanya aja man." "Kalau iklan deodoran kan yang ditongolin tuh suka ketiaknya ya. Nah, kenapa kalau iklan pembalut nggak pernah ditongolin entunya?" tanya gua. "Ah, bodo amat, terserah lu man. Pertanyaan lu itu jebakan buat umat," jawab Yoga nyolot. Ambekan lu Yok." Akhirnya Bang Buluk pun datang dengan boncengan wanita yang rada menggugah selera para lelaki. "Lama ya nunggunya?" tanya Bang Buluk. "Lagu lama bang," jawab gua. "Kenalin nih, ini teman gua namanya Septi. Jadi dia mau ikut naik bareng kita," terang Bang Buluk. "Boleh tuh bang." Yoga terlihat kesengsem. "Kayaknya gua ngikut naik nih bang," ucap Adul. Septi pun mulai mengenalkan dirinya di tengah para lelaki yang hobinya nyolong rambutan. "Hai, gua Septi." "Hai juga, gua Robert," jawab Yoga. "Anjrit, Robert apa Rohman?" "Gua Septi." "Kenalin, gua Roger," ucap Adul. "Jiah, Roger apa Rosid?" Waduh, gua pakai nama siapa nih? Semua pada pakai nama Inggris. "Oh iya, gua Alexander Tembelek," ucap gua. Ngarang aja lu man." Udah, jangan bercanda aja. Orang mas seriusan ini kenalan," ujar Bang Buluk. "Iya, gua Yoga, yang ini Adul, yang itu tuh dia Leman," Yoga mengenalkan. Kayaknya hormon pendewasaan Yoga dan Adul kali ini merespon dengan baik. Terlihat dari curi pandang yang dilakukan oleh dua pria ter-PA yang ngefan banget sama Wiro Sableng. Mela dan Mega pun mulai datang dengan pesonanya yang aduhai. "Maaf ya gua telat," ucap Mela. "Lu telat berapa hari Mel? Terus sekarang udah dapet belum?" tanya gua. "Apaan sih man? Lu kira haid?" ucap Mela manyun. Jadi pendakian ini sebenarnya hajat Bang Buluk yang punya peniatan di puncak Gunung Pangrango alias Mandalawangi.
Jadi gua diminta untuk ikut dan berkontribusi di hajat pendakiannya kali ini. Nunggu Tio ya, tapi kayaknya Tita nggak bakal bisa ikut, kata Bang Buluk. Kenapa emang Bang? Kata Tita sih mau nemenin anaknya hadir di acara ultah tetangganya. Jadi cuman Bang Tio doang nih yang ikut, ucap Mela. Yap, bener banget. Sesampainya Bang Tio datang, kami pun mulai mempersiapkan semua yang menyangkut dengan pendakian besok. Setelah kongko dan ngopi bareng, berhubung di sini si Adul juga doyan ngudut, jadi rada ada temen aja gua. Dul, lu demen ya sama si Septi? Tanya gua. Apaan sih Bang? Sini, gua ajarin nih jampenya, biar dia juga demen sama lu Dul. Males gua denger lu mah Bang, kan lu mah doyan candain orang. Adul curiga. Serius gua Dul, Mela aja sampai rela ngorbanin dirinya duin kopi buat gua. Lobi gua. Emang apaan Bang jampenya? Tanya Adul yang akhirnya kepancing juga. Nih lu baca. Leng-leng buleng selama 100 kali, perintah gua. Baca doang apa sehabis sholat Bang bacanya? Tanya Adul. Lu ya ada sholat kalau mau melet cewek doang, jawab gua. Terus gimana Bang? Adul penasaran. Lu baca leng-leng buleng 100 kali sambil liatin matanya. Berhasil kagak Bang? Berhasil mah kagak. Tuh kan, males lah gua. Baperan lu dulu sama gua, bodo amat. Yok, lu mau gak jampe dari gua? Oh gaman, gak bener lu mah. Singkat cerita, hari pun mulai bergerak. Seraya kami bergerak menuju lokasi Gunung Pangrango yang ada di Bogor. Setibanya di Cibodas, Bang Buluk pun mulai mengurus si Maksi. Ini momen dimana udut fit kopi hitam bergelut dengan nuansa alam yang memanjakan mata. Setelah beres mengurus si Maksi, Bang Buluk berbisik ke arah gua. Kalau Septi ini orang yang mempunyai kemampuan indigo. Man, gua pengen kasih tahu satu hal ke lu. Apaan Bang? Septi itu indigo. Tio juga udah gua kasih tahu sebelumnya, ucap Bang Buluk. Oke Bang, laporan siap diterima. Setelah briefing, kami pun mulai packing dan packaging perlengkapan. Lagi dan lagi, kalau sama tim ini, pasti start itu shift malam terus. Mana bawa bocah Indofood lagi? Bismillah, itulah ritual kami sebelum memasuki hutan tropis puncak Gunung Pangrango. Perjalanan kurang lebih 30 menit. Septi udah mulai interaksi dengan makhluk sekitar. Ini pendakian pertama dia, dan ini juga hal pertama bagi gua muncak bareng orang Indofood alias Indigo. Pergi-pergi, ucap Septi sembari menghempaskan tangannya. Udah cek sound lagi aja, baru juga mulai. Ya udah, sini deket aku aja, nanti aku jagain, ujar Adul merayu. Lah, Dul gundal gandul, laga lu kayak security perumahan, pakai acara jagain segala, canda gua. Namanya juga usaha Bang, jawab Adul. Jangan lupa Dul, jampe gua baca biar makin lengket sama lu, sindir gua. Jampe apaan Man? Tanya Mela. Jampe leng-leng buleng Mel, jawab gua. Jangan dengerin Mel. Tiba-tiba dedaunan bergerak ribut. Logatnya kayak ada orang yang menerobos dedaunan tersebut. Tahan, sontak Bang Buluk. Kami pun memberhentikan langkah mendadak. Itu makhluk hitam yang tadi ngikuti kita Bang, ujar Septi. Shh, udah ya Sep, tenangin diri lu dan fokus aja ke depan, Mega menenangkan. Kami pun melanjutkan perjalanan. Memang dedaunan bergerak seirama dengan langkah gua dan tim ini. Sesekali Septi melirik ke arah daun tersebut. Ketakutan nampak jelas dari gerakannya. Rada berat nih naik, apalagi ada niatan Bang Buluk, ditambah bawa cewek Indofood. Bentar-bentar jerit, bentar-bentar ngomong sendiri. Tapi yang bikin gua salut, nih cewek gak nangis kalau berhadapan dengan penghuni gunung sini. Mungkin udah biasa kali ya. Man, gua merinding banget nih. Mau gua peluk Mel? Enggak deh, rumah aja, ucap Mela manja. Sebenarnya situasi ini biasa aja, cuma gelagat Septi yang bikin semua tampak seram.
Suka kaget gua kalau dia ada ngomong sendiri. Menurut dia sih, dia juga mau tutup mulut. Cuma dia nggak sanggup kalau penghuni sini manggil-manggil namanya. Jangan ganggu aku nggak pernah ngerasa punya urusan sama kalian, teriak Septi tiba-tiba. Setelah melewati Telaga Biru, mungkin Bang Buluk rada keganggu juga sama ucapan Septi. Di Batu Kukus, kita kembali rehat dan mengubah rundown perjalanan. Break dulu ya, ucap Bang Buluk. Kenapa kita banyak berhentinya? Mungkin semua paham maksud Bang Buluk. Kita tuker posisi ya, terang Bang Buluk. Tio pun ditempatkan di tengah depan. Bang Buluk, Mega, Septi dan Yoga di depan Tio. Sedangkan gua ditempatkan di belakangnya dengan Mela. Gua dan Adul sebagai sweeper. Mungkin Bang Buluk sengaja menduetkan gua dan Adul di belakang, lantaran kita berdua orang yang paling rame, sehingga Septi bisa rada nyaman dengan candaan kita berdua di belakangnya. Ditempatkannya Tio di posisi sentral ini pun bisa mengawasi barisan depan maupun belakangnya. Dul, belakang ya. Pengalaman lu gua butuhin sekarang. Siap bang, jawab Adul. Lu sama Leman di belakang Dul. Waduh bang, sosok yang paling malas gua adepin ini mah. Dul, lu kalau jadi cowok itu jangan males-malesan. Kagak kepake lu sama mertua lu ntar, ucap gua. Bukan males masalah itu, gua males dicandain sama lu bang, jawab Adul. Setelah break kurang lebih 10 menit, kami pun melanjutkan perjalanan, menempuh janji suci Bang Buluk. Janjimu terlalu suci bang, bagi gua yang menemani pendakian ini. Septi pun mulai diam di tengah hutan lumut, dengan kondisi dingin yang merangsek masuk ke rongga hidung. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan yang memanggil. Kosim, Kosim. Man, apaan sih lu Dul? Lu sakit tenggorokan Dul? Ada suara man. Iya, biarin aja, gua juga denger Dul. Masalahnya dia manggil nama Kosim man. Lah, emang kenapa Dul? Kosim kan babe gua man. Obrolan kecil gua dan Adul mengantar tim dengan langkah demi langkah. Suara itu pun kembali terdengar di telinga. Kosim, hitam. Kosim, hitam. Man, ada lagi man, ucap Adul. Iya Dul, gue juga denger. Babe gua man, dikatain hitam. Emang babe lu hitam Dul? Kami pun terus melangkah. Suara binatang malam kerap mengagetkan gua dan tim. Namun suara bisikan kembali terdengar oleh Adul. Kosim. Bisikan itu terus menghantui Adul. Kosim, geblek. Seketika gua ngakak, gak kuat gua nahan candaan ini dari tadi. Kurang asem lu man, kirain gua beneran ada suara. Adul emosi. Lu kenapa sih berdua? Pada ribut aja, tanya Mela. Tuh Mel, kirain gua suara penampakan, gak taunya suara dia nih. Mana ngatain babi gua hitam lagi. Lagian lu terlalu parno Dul, ucap Mela. Gua pada waktu itu cuma bisa ngakak doang. Nih kayak gini, kalau asumsi kita di alam liar mikirnya demit mulu, pasti suara apa aja disangkanya suara didemit. Positive thinking aja lah. Selama kita tidak merusak, buang najis sembarangan dan menjaga kearifan lokal, insya Allah, ya perjalanan lu masih serem sih, tapi paling nggak menjadi malapetaka. Singkat cerita, akhirnya kami tiba di pos kandang batu. Bongkar keril, bedah logistik, semua kebagian jatah minumnya masing-masing. Kita rehat di sini ya, ujar Bang Buluk. Semua terlihat lelah malam ini, kecuali Adul rada ada keselnya. Mungkin. Bang, ngecamp di mana nih? Tanya Tio. Kandang badak aja lah. Oke deh. Semua sibuk dengan cemilannya masing-masing. Sebenarnya gue rada gak nyaman di tempat ini. Kayak ada putih-putih gitu, tapi masih kelihatan jauh. Mega dan Mela seperti Septi asik melepas dahaga. Sesekali mereka bersendau gurau. Kadang hati ini pun ikut berbicara. Senyum Mela bagi gua adalah cinta penuh makna, hingga lupa akan kisah cinta yang lain.
Semoga lu bisa mengerti, Mel, kalau kata dan puisi nggak berarti lagi. Bang Buluk, Tio, dan Yoga asik membicarakan progres pendakian ke depannya. Sedangkan Adul, asisten gua, was masak kopi kagak mateng-mateng. Jadi Adul ini pendaki dengan banyak pengalaman, sering di belakang juga. Tapi orangnya rada curhat baik kalau lihat penampakan. Kalau urusan liwet, Adul jagonya. Gak panikan, tapi sering jadi bahan candaan gua. Dul, lu masak air apa masak diri lu sendiri sih? Lama bener, tanya gua. Bentar bang, ini juga udah kelar. Gua pengen ngopi, rada gak nyaman soalnya di sini. Menurut cerita, konon katanya di kandang batu, tempat yang lumayan bikin merinding disco. Interaksi Septi dengan makhluk di sini memberikan bukti kalau mitos itu benar adanya. Iya, aku cuma mau istirahat di sini, ucap Septi pada angin. Dul, elu kalau pacaran sama dia enak Dul. Enak apanya bang? Tanya Adul. Enak lah, nanti lu punya tante terbang. Amit gua bang. Dengerin Dul, dia ngomong apa? Itu patokan buat kita. Mana tempat yang serem, mana tempat yang asoy buat ngopi. Jelas gua berbisik. Iya ya bang. Setelah istirahat di tempat gerak, kami pun mulai melanjutkan perjalanan ke kandang badak. Soalnya rada ngos-ngosan juga nih badan, pengen rebahan. Tiba-tiba Bang Buluk kembali berhenti. Kami dihadang sosok wanita memakai daster putih dengan wajah setengah glowing, tapi setengahnya lagi nyeremin. Sosok tersebut berada tepat di jalur trek, tidak bergerak sedikit pun. Kami hanya bisa memandangnya, dan dia terus berada di depan dengan sensasi seramnya. Gimana nih bang? Tanya Mela. Tunggu dia pergi dulu, jawab Bang Buluk sembari memperhatikan makhluk tersebut. Gua dan Adul hanya kebagian seremnya doang. Pengen lihat, tapi banyak barisan yang menghalangi. Mel, ada apaan? Lihat deh man. Mela pun memberikan space ke gua, dan segera gua langsung kembali ke barisan semula. Bang, ada apaan? Tanya Adul. Ada ibu kosan Dul. Ngumpet lu, kan lu belum bayar kosan 2 tahun. Serius bang? Iya deh Dul. Adul pun menggeser barisan tim, dan dia kembali ke belakang. Gimana Dul? Iya bang, ibu kosan. Serem juga bang. Kurang lebih 10 menit kami berdiam diri. Akhirnya Septi memberanikan diri untuk interaksi dengan makhluk tersebut. Makhluk itu pun pergi dengan buramnya, memberikan efek merinding di setiap kepergiannya. Mel, si Septi keren juga ya, bisa interaksi. Lu mau man? Oga gua Mel, gua interaksi sama lu aja habis dicubitin, apalagi sama kayak begituan, bisa dijedot-jedotin pala gua. Kami pun berjalan dengan medan bebatuan, berjalan bersama namun dengan sifat yang berbeda-beda. Kita terlalu terlena dengan gemerlap kota, sehingga nuansa alam seperti ini menjadi daya tarik yang baru kami sadari keindahannya. Alam ini memang indah. Kami berharap pendakian ini terus ada, dan biarkan anak cucu kami yang melangkah ke depan selanjutnya. Tepat tengah malam, akhirnya sampai juga di kandang badak. Aduh, nyari cangkeng Bongkar-membongkar keril pun dimulai. Kami pun sibuk dengan tugas masing-masing. Nampak ada 2 tenda yang udah lebih dulu stay di area ini. Sesuatu tiba-tiba mengagetkan terjadi. Yoga lari terbirit-birit dengan air yang dibawanya. Mukanya pucat bak dikejar sesuatu yang menakutkan. Nah apa lu? Tanya Mega. Ih, pokoknya itu aja. Ya udah, mana airnya? Tanya Mela. Nih Mel. Setelah Yoga membawakan air dengan perasaan takutnya, kami dibuat dengan tugas masing-masing. Acara masak-memasak pun berlangsung asik. Sesekali Septi kadang gelisah. Sep, di sini ada makhluk apaan? Tanya gua berbisik. Tuh bang, di sebelah sana dekat Bang Buluk ada wanita dengan dasternya, bisik Septi. Mamam lu Bang Buluk, gumam gua. Makhluk itu lagi ngapain Sep? Lagi ngawasi kita bang. Ya udah, lu jangan tengok-tengok ya, nanti lu dikira nyontek lagi.
Bang Leman mah dikira lagi ujian sekolah kali. Sindir Mela. Itu tandanya dia lagi manasin mesin, Sep, ucap gua seraya menjauhi Septi. Daripada gua kena sewak di sini, mendingan gua ke si Adul yang sibuk ngiris cabe buat madang. Dul, gua lagi sibuk bang, jangan dulu bercanda, kata Septi. Di depan lu ada ibu kosan, duduk sambil liatin lu, Dul. Serius bang? Tanya aja sana sama lu, langsung ke Septinya. Bodoh amat lah bang. Ya udah Dul, bye-bye lu di sini. Gua mau ke anak-anak dulu. Seketika Adul langsung ngibrit ngejar gua. Sinar bulan memaksa masuk ke rongga dedaunan pohon yang padat. Aroma masakan mengalir deras, mampu mencabik rasa takut yang entah apa yang harus ditakuti. Wanita seakan bertanggung jawab dengan keadaan ini. Keadaan di mana kami semua membutuhkan asupan gizi untuk terus bisa melangkahkan kaki membelah sunyinya malam ini. Siap dihidangkan, seraya Mega sesekali mencium masakannya. Seketika keadaan menjadi hening. Semua fokus mengisi tenaganya masing-masing. Limbah makanan pun kami bersihkan. Alam akan murka bila melihat limbah ini. Semua manusia akan kena dampaknya. Sehabis makan, kita tak kunjung larut dalam lelap. Obrolan kecil mewarnai malam ini, dan handphone pun di sini nggak berarti. Saatnya menyalakan api. Kali ini mood gue lebih ke teh manis. Mela pun menghampiri dengan teh manis di tangan dan jarinya yang lentik, menyuguhkan dengan ikhlas tanpa keluhan. Sesekali tangannya menjambak rambut gue yang koyak oleh lelah. Rasa takut bisa kambuh, tawa pun bisa kambuh, bahkan gila sesekali pun bisa kambuh. Namun cinta pasti akan selalu tumbuh. Sisa cahaya lenyap diinjak dengan paksa oleh Mela. Tidur man? Iya. Waktu beranjak dini hari, seakan gua nggak mau memejamkan mata. Belum tidur bang, suara Adul. Belum. Sini Dul, kita seruput teh hangat. Cewek Indofood udah tidur belum Dul? Udah bang, cuma kita doangan nih yang masih melotot. Tiba-tiba ada sekelompok pendaki dengan berjumlah 3 orang menundukkan kepalanya melewati gua dan Adul gitu aja. Bang, ada yang turun tuh 3 orang. Emang kenapa Dul? Jam segini dia turun. Kenapa nggak ngecamp aja ya di puncak? Mungkin dia takut kehabisan stok nasi uduk di bawah Dul. Rada merinding bang. Ya udah yuk masuk tenda Dul. Gua juga merinding. Segera gua dan Adul ngibrit masuk ke dalam tenda. Emang semenjak lewatnya orang bertiga tadi, nuansanya jadi serem banget. Serangan optik membuat mata terasa berat. Saatnya istirahat. Sedikit ritual, mata pun ikut terpejam. Tidak berapa lama, suara gaduh Adul yang sesekali terdengar ramai sempat mengusik nikmatnya tidur gua kali ini. Tolong, maafin saya. Ibu nggak serem kok, saya cuma bercanda. Man, si Adul kenapa tuh? Tanya Bang Buluk. Ya udah bang, tolongin. Gua ngantuk banget ini. Bangun man, si Adul tenggelam. Asumsi Bang Buluk. Iya biarin bang. Dia lagi nolong ikan yang tenggelam kali. Man, bangun lu. Merem aja sih. Lihat si Abdul ini, ujar Bang Buluk. Iya bang. Ngantuk banget gua bang. Mang Kosim juga gak bakal nyariin dia bang. Leman, awas di belakang lu man, teriak ngigonya Adul. Seketika gua langsung terbangun. Nih orang ngigonya aja masih bawa-bawa gua. Rada kaget gua denger ucapan Adul. Dul, bangun lu. Bang Buluk membangunkan Adul. Namun Adul tak kunjung bangun juga. Justru mengigonya semakin parah. Iya bu, nanti saya bakal kasih tahu Leman biar dia gak ngatain ibu kosan lagi, ucap Adul ngigau. Waduh, dia malah curhat bang. Lu sih pakai bercandaan bahaya di sini. Siapa yang bercanda bang? Tanya gua. Babi Kosim, tolongin Adul beh. Leman jangan lari lu. Gua gimana ini? Adul masih ngigau. Situasi ini pun membuat semuanya terbangun. Semua melihat kondisi Adul dengan ngigaunya. Babe,
tolongin Adul ini, ucap Adul sesekali menangis. Babe, tega amat. Emang bener kata Leman juga kalau babe hitam dah. Adul makin ngelantur dengan ngigonya. Bang, gimana ini? Emang gak bisa gitu dibangunin? Tanya Mela. Kagak Mel, udah dari tadi gua coba, tapi gak bangun-bangun. Terang Bang Buluk. Tapi yang bikin heran, kalau ada yang nanya, itu pasti si Adul nyaut dan nyambung kalau ditanya. Dul. Iya, siapa ini? Tanya Adul. Lu gak kenal gua, Dul? Lu siapa? Bantuin gua ini. Ini gua, Kosim Supriyadi, Dul. Ini beneran babe. Iya, Dul. Masa lu gak kenal sama babe lu? Maafin Adul ya, Be. Udah ngatain babe item. Iya, gak apa-apa Tong. Lagian gua beneran item, jawab gua. Aneh, kami semua merasa heran. Ini sebenarnya si Adul gondal-gandul kenapa sih? Pikirannya sadar, tapi kondisinya lagi orang kayak tidur. Lu di mana, Dul? Gak tahu gua, Be. Pokoknya serem banget dah tempatnya. Tiba-tiba Mela mengingatkan gua pada kejadian di Curug Putri Pelangi, di mana gua kualat pada saat itu ke Marsanda. Man, lu inget gak pas lu di Curug Putri Pelangi? Tanya Mela. Atuh inget. Inget apa coba? To the point aja sih Mel, ribet lu. Ini semacam model kualatnya lu dulu ke mak lu, Man. Coba lu tanya, dia punya salah apa ke babenya? Masukan Mela pun diiyakan oleh Septi. Menurut Septi, Adul ini seperti terjebak di kesalahannya, dan mungkin dia membawa jimat masuk ke hutan ini. Dul. Iya, Be. Lu suka nyolong duit gua ya? Tanya gua berperan sebagai babenya. Iya, Be. Maafin Adul, Be. Emang lu ya anak kadal? Terus apalagi yang lu ambil? Iya, Be. Adul juga suka ngambil celana dalam cewek di kosan Bu Jamilah. Sontak semua kaget dengan jawaban Adul. Buju buset. Celana dalam warna apa yang lu ambil, Dul? Kenapa lu gak bagi-bagi sama gua? Tanya gua. Serius dikit nah apa sih? Ucap Mela dengan jiwitannya di kuping gua. Macem-macem, Be, warnanya. Iya, Be, maafin Adul. Gak bakal Adul lakuin itu lagi. Pada bolong gak, Dul, celana dalam ceweknya? Tanya gua. Yang bener kalau interogasi. Mela marah. Iya, bercanda dikit, Mel. Sebagian bolong, Be. Sebagian lagi talinya ada yang copot. Lu buat apa, Dul? Buat syarat, Be. Syarat apaan? Syarat biar cewek banyak yang suka, Be, sama Adul. Sini, Babe ajarin. Lu daripada ngambil celana dalam cewek, mending lu jualan celana dalam cewek aja. Di situ kan lu dapat pundi-pundi duit. Nah, pundi-pundinya lu kasih Babe sebagian. Sebagian lagi beliin celana dalam buat cewek yang lu suka. Nanti cewek itu bakal suka sendirinya kalau lu bener-bener mah. Kalau ditolak gimana, Be? Lu sodokin celana dalam ke bibirnya. Bentar. Gua dicitakin mulu sama Mela gara-gara pertanyaan gua. Sekarang lu bawa celana dalamnya enggak, Dul? Bawa, Be. Di mana? Dipakai sama gua, Be. Emang dasar lu ya anak tawon. Ngapain lu pakai celana dalam cewek? Enakan, Be. Ada sensasinya, jawab Adul. Gua yang rada bingung menanyakan jalan keluarnya ke Septi supaya si Adul gundal-gandul bisa normal kembali. Sep, terus gimana ini? Mau gak mau kita harus nyopotin celana dalam itu, Bang Leman, jawab Septi. Serius lu? Mau Adul normal lagi gak? Septi balik nanya ke gua. Kurang asem nih orang. Pakai jimat kenapa tata letaknya di situ sih? Kayak yang gak punya leher sama pinggang aja, gumam gua. Ya udah, siapa ini yang mau ngambil celana dalamnya? Tanya Bang Buluk. Yang pasti ya laki-laki lah, saut Mega. Rada malas gua sama urusan kayak begini. Intinya gua nggak bisa ngebayangin lah. Ya udah Bang, cepetan lah, ujar Septi. Tahu Bang, bentar lagi kan lanjut summit, sahut Mega. Bang Buluk, Tio dan Yoga pun mulai memreteli celana Adul. Waduh, gua mau pingsan ini. Udah cepetan, jangan banyak alasan.
Gua dan laki-laki lainnya pun harus mau nggak mau ngambil celana dalam cewek itu yang dipakai sama si Adul bin Qasim. Man, cepetan buka, pinta Bang Buluk. Bentar sih bang, nafsuan banget. Bang, bau karbit banget, ucap gua. Iya man. Aduh bang, bentuknya segitiga gini ya. Apa kagak nyengsol nih si Adul pakainya? Ya udah man, betot aja lah, ribet. 1, 2, 3, betot. Malam yang khusyuk, akhirnya jimat celana dalam tersebut bisa dilepaskan dari Adul. Sambil menunggu Adul normal kembali, kami pun memutuskan untuk masak-memasak untuk asupan tenaga buat Samit, sekalian meraih janji Bang Buluk. Aroma masakan menandakan makanan akan segera dihidangkan, tapi si Adul masih aja belum juga sadar. Bang, coba kasih balsem, siapa tahu dia siuman, pinta Septi. Lah, jangan dibalsemin, mending dikasih oli samping, nanti juga dia ngeber sendiri, jawab gua. Man, kenapa sih suka iseng aja? Bang Tio pun lekas menyadarkan Adul, dan sebagian lainnya masih sibuk mempersiapkan makanan penunjang tenaga. Dul, bangun deh. Adul perlahan membuka matanya. Lu udah sadar Dul? Tanya Mela. Nampak Adul masih kebingungan dengan pertanyaan Mela. Ya udah sini makan Dul, jangan dulu tanya apa-apa, mending kita ajak makan dulu, sahut Mega. Dengan pelongo-pelongo, Adul melangkahkan kakinya dan bergabung menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Dengan segala hormat, kami persilahkan. Terkadang salah satu dari kami senyum-senyum sendiri, mungkin teringat dengan kejadian yang barusan terjadi. Lu kenapa bang? Tanya gua pada Bang Buluk. Enggak man, yaudah yuk lanjut makan. Setelah beres madang, kami pun mulai bebenah. Packing dan packaging pun seirama dengan obrolan gua sama Adul. Dul, iya bang, tadi lu mimpi apaan sih? Gimana? Emang gua kenapa bang? Tanya Adul. Lu tadi ngigo Dul. Lah, gua mah emang biasa ngigo bang. Setelah packing dan packaging selesai, akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Di sini gua bingung, ini celana dalam mau digimanain? Akhirnya gua menanyakan perihal kelanjutan CD tersebut kepada Bang Buluk. Bang, ini pusaka mau digimanain? Terserah lu man, tapi jangan dibuang di sini. Takutnya malah jadi fitnah doang. Bang Buluk, gua kerjain Adul gak apa-apa kan? Kata gua sambil merayu Bang Buluk. Terserah, tapi jangan berlebihan. Gua gak mau ya kejadian di masa lalu terjadi lagi. Beuh, siap bang. Akhirnya gua menghampiri Adul yang sibuk dengan karirnya. Kau, Adul gondal gandul. Iya bang, kenapa? Gua pengen nanya ini. Tanya aja bang. Elu berasa di diri elu ada yang bergelantungan gak Sakdul? Tanya gua. Maksudnya bang? Jawab Adul kebingungan. Tadi pas elu tidur ada pusaka jatuh dari langit. Romanya nih pusaka milik bidadari dari langit Dul. Wah bercanda lu bang. Serius gua Dul. Elu pengen lihat gak pusakanya? Tanya gua. Canda lu bang, seriusan atuh. Nih, gua menyodorkan celana dalam bidadari kosan. Hahaha, itu masih di bang. Bukan, ini tuh topeng Batman betina. Ya iyalah ini CD. Nampak si Adul belum menyadari pusakanya tersebut. Dia masih melirik-lirik, mungkin kayak kenal kali ya. Lu merasa ada yang bergelantungan gak Dul? Tanya gua. Si Sakdul pun mulai cek bodi bagian sentralnya. Nampak tahan tawa terlihat dari raut wajah lainnya. Jawab Dul, jangan sampai nih pusaka gua keluarin kodamnya, ucap gua. Emang itu pusaka kodamnya apaan man? Tanya Mela. Dah Mel, lu cukup tahu kodam gua aja. Adul mulai panik, tapi masih tetap gak mau jujur perihal CD tersebut. Gua pun di sini menjelaskan ke Adul awal mula penemuan pusaka tersebut. Ya udah, gini aja Dul. Kalau lu masih bingung mah, tadi pas lu tidur, lu kerasukan kodim batalion 402. Man, serius? Waktu udah mulai subuh nih, pinta Mela.
tadi pas lu tidur, lu kerasukan kodam si pemilik pusaka ini. Dia minta lu ngembaliin ke si pemilik aslinya. Pungkas gua. Adul mulai menyadarinya. Si kodam itu minta gua untuk ritual pengembalian ini secara serius. Soalnya ini pusaka bakal gentayangan di jemuran kampung elu. Serius bang? Tanya Adul. Ini buktinya. Ini punya lu kan? Lu pakai CD ini, yang punya pusaka ini marah banget Dul. Dia pengen lu lakuin ritual pengembaliannya. Mamam lu Sakdul gua kerjain. Iya bang. Terus ritualnya apa bang? Tanya dia. Ritualnya, lu harus mengikat pusaka ini tepat di kepala lu Dul. Pinta gua. Ah, serius bang? Lu kira pala gua perabotan emak-emak apa? Ujar Adul. Lah, terus lu kira perabotan lu mirip sama perabotan emak-emak gitu? Ucap gua. Si Adul pun berhasil gua kerjain. Biar nyahok lu. Sesungguhnya nyolong CD itu akan merugikan diri kita sendiri apabila CD tersebut koar-koar bentuknya. Beneran dipakai di pala bang? Tanya Adul. Noh, tanya aja sama Bang Buluk kalau nggak percaya. Tuh, tanya Septi juga yang Indofood. Pengen ngakak sih gua. Lu mau Dul dikejar-kejar CD gentayangan? Ya udah Dul, lakuin aja. Bang Tio mensupport gua. Akhirnya sisak dulu oleh lobian gua. Aduh, pengen ngakak gua waktu itu. Gua pun mulai mengikat celana dalam tersebut pas di keningnya si Adul. Bak pahlawan legendaris dengan pengikat kepala. Gua yakin ini bukan punya gadis. Pasti ini kepunyaan bininya RT Sabeni. Pala si Adul yang kribo aja bisa sampai keikat gini. Kagak kebayang gua berapa hektar ini isi kodamnya. Gumam gua dalam hati. Dul, ini aroma kodamnya campur aduk gini ya? Iya bang, rada pusing juga gua. Berarti ini aura magisnya sangat kuat Dul. Bau karbit bang. Pala lu bandar karbit. Ya udah, moga selama ritual ini lu bisa menahan aroma campur aduk ini ya Dul. Pinta gua. Insya Allah bang, gua siap. Jawab Adul. Bang Buluk pun mengajak kami semua untuk melanjutkan perjalanan. Kerap sesekali kami semua menahan tawa di setiap perjalanan. Langkah demi langkah kami cepati kala itu. Sesekali terdengar suara penyemangat dari leader kami Bang Buluk. Semangat, puncak di depan. Kurang lebih 1 jam melangkah. Akhirnya kami tiba di puncak Pangrango atau biasa disebut Mandalawangi. Udara di atas puncak kerap membuat gua ngontrol pompa demi pompa di paru-paru gua. Fajar gagah dengan sinarnya di ujung timur. Senyum Tim pun pecah sampai Adul gak sadar kalau pusaka masih mengikat di kepalanya. Meski kadang orang mengamati pengikat di kepala Adul, Adul tetap enjoy aja daripada digentayangin kodam pusaka, iya kan? Mela pun menghampiri. Man, puncak? Iya Mel. Gue yang masih penasaran dengan janji Bang Buluk pun menanyakan sebenarnya apa yang dijanjikannya. Bang, udah di puncak nih. Iya man, thanks ya udah mau nganter gua nazar di mari. Jawab Bang Buluk. Emangnya nazar apaan bang? Bang Buluk pun menceritakan nazarnya pada kami semua. Satu demi persatu tim dia rangkul oleh dia. Buat semua, makasih ya udah mau nganter abang sampai ke puncak Mandalawangi. Jadi abang punya nazar. Seumpama usaha toko pendakian abang maju, abang nazar di puncak ini buat baca surah Al-Waqiah. Kami pun khusyuk mendengarkan penjelasan dari Bang Buluk. Masya Allah, sampai segitunya orang punya penglihatan, gumam gua. Jadi abang terinspirasi cerita Mela, di mana Mela pernah cerita kalau dia punya temen, ya bisa dibilang gak religius amat sih, tapi sering baca surat Al-Waqiah dan sholawat Nabi Muhammad di setiap peniatannya. Abang kagum dengan orang itu. Memang kita manusia tidak bisa menilai baik buruknya orang itu. Tapi dengan cerita dari Mela, abang tahu sekarang kalau kita gak bisa menilai orang dari katanya tanpa menilai dari nyatanya. Masa Mela bohongin abang dengan penyaksiannya? Mela gak bohong kan? Enggak bang.
Maka itu, abang minta buat kalian menyaksikan nazar abang di puncak Mandalawangi ini. Pinta Bang Buluk. Bang Buluk pun mulai membacakan surah Al-Waqiah ayat demi ayatnya. Kami pun khidmat mendengarkannya. Sesekali air mata menetes keluar dari para wanita. Semua menunduk. Adul menunduk dengan kesalahan pada babehnya. Tio menunduk dengan rasa syukur kebahagiaan keluarga kecilnya. Mega menunduk, semoga niat pernikahannya berjalan dengan lancar. Yoga menunduk, semoga tahun ini dia bisa menjadi PNS. Septi pun menunduk, semoga dia bisa istiqomah dengan kelebihan yang dia punya. Mela ikut menunduk, semoga tahun depan dia bisa jadi sarjana. Dan gua pun menunduk, semoga emak dan babe gua baik-baik aja di rumah. Semoga niat emak gua buat umroh bisa kobul dan kobul. Berdoa bisa di mana saja kita lakukan, tergantung niat dan doa kitanya. Setelah selesai membacakan surah Al-Waqiah, acara yang gua nantikan pun datang. Saatnya udut sambil ngopi bentaran, sebelum melanjutkan perjalanan untuk turun. Dul, tarik Dul. Siap bang. Ngopi apa ngeteh? Ngopi dong. Dul, stop, ucap Mela. Biar gua yang bikinin kopi buat Leman, pinta Mela. Kami bertiga pun larut dalam obrolan. Dul, itu mustika jangan ampe lepas di kepala lu ya. Gak betah bang sebenarnya gua. Tahan dulu sampai turun. Tega bener sama teman sendiri, bisik Mela. Tuman Mel, kalau gak dikerjain. Suasana pagi yang cerah terasa indah ketika Mela bersandar di pundak gua. Sembari menyeruput kopi, kami berdua terbuai menikmati sunrise dengan cahaya kehidupannya. Man, iya Mel. Habis itu Mela malah diem aja. Setelah kurang lebih 1 jam kami menikmati keindahan di atas puncak, kini tiba bagi kami untuk turun, membawa kenangan indah dan seutas cerita. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Kebebasan nampak jelas terlihat di Bang Buluk. Dia berhasil mengucap janji sucinya di Mandalawangi. Meski kabut kerap seringkali menyelimuti perjalanan, semangat serta pengalaman tak menyurutkan langkah demi langkah. Bang, kok sepi ya? Tanya Septi yang khawatir. Nanti juga kita ketemu pendaki lain, Sep. Saling mensupport dan menenangkan wajib diupayakan untuk pendaki pemula seperti Septi. Nampak cuaca tak bersahabat kali ini. Cipratan kilat bersautan dari beberapa arah yang kadang membuat kaget gua dan tim ini. Banyak yang fotoin kita ini, jawab Adul. Iya, sekali foto, rambut lu yang keribu bakal mengembang kayak bulu pasar. Ketebalan kabut pun menyelimuti, ditambah rintikan air hujan bikin suasana jadi mellow. Break dulu, kita bikin bivak di sini, pinta Bang Buluk pada tim ini. Bang, penyangganya kurang 1 ini, gimana? Tanya Adul. Lu aja dulu yang jadi penyangga, sahut gua. Yang bener baik Bang Leman. Bivak pun dibuat, meski terlihat ngasal, tapi mampu memayungi kami dari hujan. Bang, geseran dong, pinta Adul. Ribet lu Dul, kenapa kagak bawa tenda aja sih kesini? Sama prasmananya juga, dan panggung dangdut, sekalian artis akademinya, jawab gua. Iya bang, gua pengen tuh, nanti gua nikah ada hiburan dangdutnya, jawab Adul. Kagak pantes Dul, hiburan yang pantes buat acara nikahan lu mah terjun payung, sahut gua. Hahaha, udah kayak acara tentara ya bang. Tangtara, tang telong kali lu mah. Gua gak bisa bayangin tanpa orang ini dua, perjalanan kita bakal monoton kali ya, ucap Mega. Iya, mereka itu hiburan tersendiri buat kita. Apalagi cuaca kayak gini, pokoknya pas banget kalau udah ngebanyol, jawab Bang Buluk. Bang, lihat deh, ada yang turun juga tuh, ucap Mela dengan menunjuk ketiga orang tersebut. Mel, jangan nunjuk sembarangan, pungkas Septi. Oh iya, memang ada 3 orang lelaki yang turun, tapi selang beberapa menit, lelaki tersebut naik kembali dan terus naik turun, membuat kami bertanya-tanya, sebenarnya apa yang mereka lakukan? Dul,
Lo inget nggak? Bukannya itu orang yang semalam naik ya? Bisik gua. Iya bang, baru juga gua mau ngomong sama elu. Emang semalam dia ada man? Tanya Yoga. Ada Yok, gua dibikin ngibrit semalam sama dia. Kabut tebal memperparah keadaan. Ditambah sambaran kilat yang membuat gua dan tim tak henti-hentinya menyebut asma Allah. Segini siang, tapi ngerinya udah kayak malam. Sementara di tengah kabut, ketiga lelaki tersebut muncul secara tiba-tiba. Sontak membuat dentuman jantung berdetak gak karuan. Mau break juga bang? Tanya Bang Buluk pada mereka. Septi pun refleks mencubit tangan Bang Buluk. Shh, jangan ditanya bang, pungkas Septi dengan merindingnya. Kali ini kami paham, ini bukan orang berarti. Sedangkan di gunung itu, dedemit paling berbahaya kalau sudah menyerupai raga manusia. Gua pengen pipis bang, pinta Adul. Lu ada-ada aja Dul, pipis lu sana sambil hujan-hujanan. Jawab gua. Gua takut bang. Ya udah, pipis lu di celana kalau takut keluar. Gak apa-apa bang. Lu serius? Mau pipis di celana Dul? Tanya gua. Iya bang, gak apa-apa ya. Jangan Dul, ngarang bahaya lu. Udah bang. Udah apaan lu? Udah pipis. Kebangetan lu ya, dasar bayi badak. Gak kuat gua bang. Kedatangan ketiga lelaki tersebut bersebelahan dengan bivak tempat kami berteduh. Seketika semua terdiam dengan rasa takutnya. Alam tidak bisa diperkirakan cuacanya, ditambah tidak adanya di rombongan ini yang alumni BMKG. Seperti biasa, udut bagi gua itu penumbuh adrenalin. Gua nggak betah kalau terus dicekam suasana mistis kayak gini. Gua hembuskan asapnya ke muka Adul. Gua ucap istighfar dari setiap hembusannya. Bang, bagi rokai dong sebab, pinta Adul. Nih Dul, lu jangan kalah mode di situasi kali ini, ucap gua. Yoi bang, meski kita minim iman, tapi jangan sampai iman kita diinjak-injak. Bukan begitu bang Leman. Itu mah kata-kata gua Dul. Kopi pas sedikit bang, buat montin pasi. Hah? Montin spasi apaan? Apaan sih bang? Moti apaan ya? Oh maksud lu ini kali, moti ransuransi. Pokoknya itulah bang. Dasar pada PA, sahut Mela. Semenjak obrolan kecil tersebut, kami baru sadar ketika rintik hujan berhenti, ketiga orang tersebut pun sudah tidak ada di tempatnya. Mereka ngilang. Bang, orang tadi kemana? Tanya Tio pada Bang Buluk. Alhamdulillah yo kalau udah gak ada mah. Hujan mulai reda, ketebalan kabut pun menipis perlahan. Saatnya kami bergegas melanjutkan perjalanan untuk turun. Bang, pusaka gak apa-apa ini, kehujanan di kepala? Tanya Adul. Gak apa-apa Dul, asal jangan rembes aja. Udah rembes bang, gimana ini? Berarti kepala atas rembes, kepala bawah apalagi ya Dul? Kepala bawah mah bukan rembes lagi bang, tapi cipruk. Gak apa-apa Dul, kalau ada yang tanya, bilang aja habis hujan-hujanan. Siap bang. Akhirnya langkah demi langkah kami lanjutkan untuk turun, berharap gak kemalaman juga di tengah trek. Lantaran derai hujan menahan kami semua rada lumayan lama. Tiba di kandang badak, kami pun mulai membongkar persediaan logistik. Intinya kalau turun kudu sisain logistik buat tambahan tenaga ketika turun. Makan ala kadarnya, yang penting nutrisi tercukupi. Bang Buluk, kerupuk habis ya? Tanya Adul. Rumah Sadul, biasanya juga kada lu kasih masako. Hehe, pokoknya habis dah, gue dicengin sama Bang Leman. Lah, emang bener kan? Percuma lu bawa pizza, kalau udah nyampe sini mah berubah jadi bala-bala. Sendau gura pun tersaji di tengah-tengah makan siang gua dan tim ini. Udut bentaran sambil menunggu makanan turun ke pencernaan, baru kita capcusin. Setelah kelar udut, kami pun melanjutkan perjalanan, ditemani nyanyian si bolang yang terdengar dari suara si Adul, menambah perjalanan semakin yahut. Meski sedikit ngelantur, yang penting gak sepi-sepi amat. Mel, iya apaan man? Pantat lu mengalihkan dunia gua. Apaan sih man?
Adul yang mendengar ocehan gua meronta-ronta. Tak kuasa dia kalau nggak nyaut. Dia mengalihkan. Diem Dul. Pantat gua sama telapak tangan lu aja masih putihan pantat gua. Emang gua hitam banget gitu bang? Dul. Makanya gua kasih pusaka di jidat lu juga. Itu tanda biar lu bisa kelihatan. Parah bener Bang Leman. Mela pun tak kuasa menahan tawannya. Tepat di tengah perjalanan, kami pun bertemu dengan sepasang remaja. Kurang lebih umurnya kisaran 30 sampai 45 tahunan. Gak remaja juga dong. Lagi istirahat pak? Tanya Tio ke pasangan suami istri tersebut. Iya nih dek. Mau bareng turun gak pak? Wah kebetulan. Soalnya dari tadi saya cuma muter-muter di trek ini aja. Lah kok bisa pak? Bang Buluk terheran-heran. Kurang tahu juga saya dek. Saya kira kalian bukan manusia. Ucap bapak tersebut. Nih pak, dia nih yang bukan manusia. Tunjuk gua ke si Sakdul. Si adik bisa aja. Nampak raut wajah bahagia si bapak bertemu dengan rombongan Blackpink. Akhirnya kami memutuskan untuk mengajak si bapak dan si mama itu turun bareng. Alhamdulillah ya mah, akhirnya kita ketemu rombongan juga. Ucap si bapak ke istri tercintanya. Kapan gua bisa naik bareng sama bini gua? Tapi gak pakai muter-muter gitu sih. Mungkin hayalan terlalu tinggi buat gua. Keharmonisan personil baru di saat turun memberi kami kebanggaan tersendiri. Bisa mengajak dan membantu pasangan pendaki tersebut meski umurnya udah tidak muda lagi. Namun semangat juang 45 seakan memberikan cermin, umur bukan alasan untuk bisa kita mendaki ke puncak. Tapi tetap safety di saat pendakian itu poin nomor 1. Tibalah kami di Batu Kukus. Kurang lebihnya jam 3 sore waktu bagian setempat. Kami memutuskan untuk rehat sejenak, melepas dahaga dan menghilangkan rasa asam di mulut ini. Bang, ngopi lagi kita, ajak Adul. Ngopi Dul, kalau jantung belum gosong mah. Nesting pun bergejolak. Aroma kopi hitam cap kupu-kupu yang Adul bawa dari Rangkas Bitung menggugah selera. Beres istirahat dan ngopi-ngopi, kami pun melanjutkan perjalanan. Rada pengen cepat sampai base camp juga sih. Soalnya ini medan rada menyulitkan akibat diguyur hujan pas tadi siang. Tiba-tiba terdengar suara orang terjatuh. Apaan itu? Tanya Mela. Gak taunya si Adul ngejengkang gara-gara salah pijak. Dul, lu ngapain tiduran di situ? Tanya gua. Siapa yang tiduran bang? Gua jatuh ini. Kirain gua lu lagi rebahan Dul. Gara-gara pusaka ini ngalangin pandangan gua. Pungkas Adul. Lagian pusaka lu bawa-bawa masih bau karbit Dul. Makin parah bang baunya. Masih mending bau karbit daripada bau ketek komodo. Ya udah Dul, bentar lagi kita sampai bawah, sahut Mela. Asa, cinta dan doa menyelimuti pendakian kali ini. Tibalah kami di base camp. Semua orang tertuju ke si Adul dengan pusaka serta kodamnya. Bang, udah boleh dibuka belum nih? Malu gua, tanya Adul. Lagi lu ngapain pakai celana dalam di kepala? Kan lu yang nyuruh bang. Kayaknya pas gua nyuruh lu tadi, gua lagi kerasukan Dul. Kampret, gua dikerjain berarti. Pusaka lu yang ngerjain lu Dul. Kebahagiaan serta misteri yang kami lewati selama pendakian membuat kami sadar. Sebenarnya mereka ada di sekeliling kita. Gak mudah buat mereka bisa menampakkan diri langsung ke kita. Mereka menyerap energi rasa takut. Semakin banyak yang mereka serap, semakin sempurna pula bentuk mereka. Gua setuju dengan pola pikir Bang Leman. Meskipun iman kita minim, tapi jangan sampai iman kita diinjak-injak oleh mereka. Ya udah Dul, ngapain sih lu bawa jimat kayak gitu? Setahu gua itu bukan jimat, tapi itu wadah. Wadah untuk menutupi keingintahuan lu ke dalam isinya. Jimat emang punya nilai tersendiri. Itu budaya di negara kita. Kita harus tetap menjaga kearifan lokal budaya kita. Tapi yang kira-kira aja Dul. Masa celana dalam lu jadiin jimat? Gak logis buat gua. Tetap jimat bagi gua itu leng-leng buleng forever, terang gua. Iya bang, gua ngaku salah.
Gue dapat info kayak gini itu dari dunia maya. Banyak kasus pencurian celana dalam katanya berfungsi buat jimat, makanya gue coba-coba, ucap Adul. Ya udah Dul, jangan percaya katanya tanpa nyatanya, ucap Bang Buluk. Makasih ya Dek, semoga kalian senantiasa dilindungi oleh Allah. Semoga pertemuan singkat ini bisa memperpanjang silaturahmi untuk kita. Bapak tunggu kalian di Sukabumi. Pungkas si Bapak. Iya Pak, amin, ucap kami serempak. Sekian, salam lestari, salam literasi. Semoga cerita ini bisa memberikan edukasi. Edukasinya apa ya? Bahwa celana dalam bukanlah jimat. Ingat tuh.